Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Pernah kebayang nggak gimana caranya bikin komponen logam super kuat, sekeras baja, tapi tanpa dilelehkan sama sekali? Terdengar kayak sihir ya? Padahal ini murni ilmu teknik manufaktur yang luar biasa banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik debu logam mikroskopis. Oke, coba kita pikirin teka-teki manufaktur yang sekilas agak mustahil ini. Maksud saya, gimana coba caranya bikin barang padat tanpa dicairin dulu? Selama berabad-abad kan aturan mainnya selalu sama. Kalau mau bentuk logam, ya harus dipanasin sampai cair, dituang ke cetakan, atau dipahat dari balok logam yang utuh. Nah, ternyata ada cara lain yang jauh-jauh lebih elegan. Jawabannya ada di apa yang kita sebut sebagai metalurgi serbuk. Gampangnya, ini adalah proses di mana kita benar-benar menuangkan serbuk logam, serbuk kayak debu gitu, untuk menciptakan komponen rumit. Contohnya kayak gear otomotif yang lagi kalian lihat ini. Dan yang paling keren, kita nggak buang-buang material sisa potongan, dan nggak perlu repot-repot melelehkan logamnya. Mulai dari bandalan mesin sampai poros penghubung, semuanya berawal dari partikel sekecil debu. Nah, untuk bedah materi kali ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari keajaiban debu logam, itu sendiri, lalu gimana cara bikin serbuk logamnya, lanjut ke proses pencampuran, dan terakhir proses pemadatannya. Yuk, kita mulai! Bagian pertama, keajaiban debu logam. Kenapa sih para insinyur malah lebih milih pakai debu ketimbang motong balok logam biasa? Gini, kalau kita pakai metode tradisional, kayak dipotong atau dibubut, material yang kebuang itu banyak banget. Bayangin aja, kalian punya balok besar, terus dipahat sampai sisa bentuk yang dimau. Sisanya ya jadi limbah. Nah, kalau metalurgi serbuk, ini adalah solusi net shape atau bentuk akhir mutlak. Artinya, kalian cuma pakai material yang memang benar-benar dibutuhkan. Nggak kurang, nggak lebih. Otomatis, ini jauh lebih hemat dan ramah lingkungan karena nyaris nggak ada limbah sama sekali. Kunci dari semua ini ada di 5 langkah dasar. Resep rahasianya lah, mulai dari bikin serbuknya, terus dicampur, dipadatkan, lalu masuk ke tahap sintering, alias dipanaskan tapi tanpa dilelehkan, dan terakhir, finishing. Tapi tenang aja, untuk hari ini kita bakal fokus bedah 3 tahap pertama dulu, biar kita paham gimana partikel yang berhamburan bisa jadi struktur mekanis yang solid. Masuk ke bagian 2, membuat serbuk logam. Pertanyaannya gimana coba caranya kita bikin bahan baku mikroskopis ini secara massal dan efisien? Kalau kita intip di bawah mikroskop, kontras visualnya luar biasa menarik. Coba lihat deh. Di sebelah kiri, itu serbuk besi yang bentuknya acak dan nggak beraturan. Nah, di sebelah kanan, itu serbuk super alloy yang bulatnya nyaris sempurna. Bentuk-bentuk ini krusial banget loh, karena bakal nentuin seberapa lancar serbuk itu ngalir dan menyatu waktu nanti kita tekan. Ibaratnya, bentuk partikel inilah yang bakal jadi penentu nasib produk akhirnya nanti. Terus gimana cara dapat bentuk-bentuk itu? Salah satu caranya pakai proses yang cukup ekstrim, namanya atomisasi air. Jadi aliran logam cair itu ditembak pakai pancaran air bertekanan super tinggi dari berbagai arah. Tabrakan dahsyat ini bikin logam cair tadi langsung pecah jadi tetesan-tetesan kecil dan boom, langsung membeku jadi serbuk dalam sekejap mata. Emang kedengarannya ganas banget sih, tapi ini proses yang sangat terkontrol. Selain itu, ada cara lain yang namanya kominusi mekanis. Bayangin, ada silinder raksasa yang lagi muter, nah di dalamnya itu diisi bola-bola baja yang berat banget, material logam mentah dimasukin ke situ, dan waktu silindernya muter, bola-bola berat itu pada jatuh dan ngehancurin logamnya berkali-kali sampai remuk jadi debu yang bersudut tajam. Cara ini cocok banget buat logam yang sifatnya rapuh. Lanjut ke bagian 3, campuran sempurna. Serbuk udah siap, sekarang waktunya kita racik resepnya sampai benar-benar seragam. Coba perhatikan mesin raksasa ini. Cara kerjanya tuh mirip banget sama mixer adonan kue di dapur. Di sini, kita nggak cuma pakai satu jenis debu ya, kita campur berbagai ukuran serbuk secara hati-hati banget biar merata. Oh iya, satu lagi yang penting. Kita juga nambahin pelumas kayak zinc stearat buat ngurangin gesekan antar partikel. Jadi pelumas ini tuh ngebantu banget biar serbuknya bisa ngalir mulus dan padat pasti cetak, tanpa ngerusak cetakan logamnya sendiri. Tapi tunggu dulu, jangan anggap remeh. Proses pencampuran ini tuh aslinya luar biasa bahaya. Debu logam itu punya rasio luas permukaan yang sangat besar. Makanya material kayak serbuk aluminium, magnesium, atau titanium itu gampang banget bereaksi di udara. Percikan kecil dari listrik statis baju pekerja aja bisa bikin ledakan awan debu yang mematikan. Gak main-main kan?
Bahkan ada beberapa serbuk nano yang bisa tiba-tiba nyala sendiri. Jadi standar keamanan dan kontrol kelembaban di ruangan ini benar-benar ketat dan nggak bisa ditawar. Oke, masuk ke bagian 4, pemadatan bertekanan. Setelah serbuknya aman tercampur, sekarang kita lihat gimana debu-debu ini berubah wujud jadi bentuk yang nyata. Dengan ngepres serbuk tadi ke dalam cetakan pakai tekanan hidrolik, kita ngebentuk apa yang di industri ini disebut green compact. Ingat ya istilah ini, simpan baik-baik di ingatan kalian. Kata green di sini artinya mentah. Kenapa mentah? Karena komponen ini murni ngebentuk wujudnya gara-gara partikelnya kejepit rapat secara fisik aja. Aslinya benda ini rapuh banget. Kalau kalian pegang agak kasar dikit, bentuknya bakal langsung hancur rontok jadi debu lagi. Terus, gimana cara ngakalin biar bentuk mentah ini padat maksimal di tahap yang serapuh ini? Gini logikanya. Coba kalian bayangin ngisi sebuah kotak pakai bola tenis. Pasti bakal selalu ada celah atau rongga udara di antara bola-bola itu kan? Nah, buat ngilangin rongga itu dan meningkatin kepadatan, kita masukin kelereng-kelereng kecil buat ngisi celah kosongnya. Make sense banget kan? Makanya tadi di tahap awal, kita nyampur serbuk yang ukurannya gede sama yang kecil dengan presisi tingkat tinggi. Tentu aja. Buat maksa partikel-partikel ini menyatu, kita butuh tekanan mekanis yang benar-benar masif. Lihat tabel ini deh. Untuk serbuk besi aja, kita butuh tekanan antara 350 sampai 800 megapascal. Biar gampang bayanginnya, itu setara sama numpuk ribuan gajah di atas area sekecil ujung jari kalian. Sebegitu dahsyatnya kekuatan yang dibutuhin, cuma buat maksa debu logam ini saling mengunci, berubah bentuk, dan ngebentuk si green compact tadi. Sebagai penutup di sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Bentuk green tadi kan memang udah padat, tapi secara fisik masih luar biasa rapuh. Terus, gimana caranya benda yang sehalus dan serapuh itu bisa selamat ngelewatin tahap transformasi terakhir, sekali lagi, tanpa dilelehkan dan tiba-tiba berubah jadi komponen baja super keras yang sanggup nahan beban mesin mobil? Jawabannya ada di proses elegan yang namanya sintering. Pastinya bikin penasaran banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.